Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 497. Melanjutkan cerita sebelumnya. Segera, para tetua di aula meledak. Apa? Salah satu dari tingkat 2 eklosion, 3 orang dari tingkat 3 eklosion, dan 1 orang di tingkat 4 eklosion kekuatan perkasa semuanya dibunuh oleh Sekte Huangfu. Ya, Sekte Suci Huangfu ini juga terlalu kuat. Bagaimana ini mungkin? Itu luar biasa. Mendengar pidatonya, Murong Liufang menghela nafas. Ini benar-benar luar biasa. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya sama sekali. Kemudian, Tang Yongsheng, yang hanya tingkat 2 eklosion, terluka parah. Dia dan Ruyan Wuji, Namong Qingqian dan Tuo Balin, serta seorang lelaki tua di tingkat kesempurnaan agung di dinasti Tang Xunseng, melarikan diri dari pegunungan Tianpu dengan perahu roh. Murong Liufang mengatakan ini. Kata-kata selanjutnya membuat para tetua membatu dan menimbulkan badai di hatinya. Semuanya, kalian tidak tahu. Di antara Huangfu Shengzong yang mengalahkan 4 kekuatan besar, hanya 1 kera iblis yang lahir di tahap ke-10, dan singa iblis dan naga iblis yang tersisa hanya di tahap ke-9 perampokan dan orang-orang hanya di tingkat domain ilahi. Orang-orang dan hewan di Huangfu Shengzong memiliki kemampuan untuk menantang melebihi level mereka. Benar-benar mengerikan. Selain itu, Feng Tianlun, pemimpin keluarga Feng kuno, juga berada di Huangfu Shengzong dan ikut serta dalam perang. Saya tidak tahu apakah keluarga Feng bersekutu dengan Huangfu Shengzong atau menjadi anak perusahaan dari Huangfu Shengzong. Singkatnya, kekuatan keseluruhan Huangfu Shengzong telah melampaui kecemerlangan Huangfu Shengzongzu ketika didirikan. Dan klan Murong saya, hanya ada 1 orang di tingkat 3 eklosion dan saya khawatir bukan lawan dari Huangfu Shengzong. Mendengar itu, ketika para tetua putus asa, Tetua Agung Wu Qingsong, yang berlutut di tanah, memimpin untuk memperlambat, menyeka keringat dingin, dan berkata, Patriark, untungnya, kami lebih dari 6 tahun yang lalu menyerang Huangfu Shengzong, mungkin kekuatan tertinggi Huangfu Shengzong saat itu sudah sangat kuat. Kentut, Murong Gudao melambaikan tangan kanannya, dan telapak tangan spiritual muncul dari ketinggian rendah, menghancurkan Wu Qingsong ke aula. Murong Gudao sangat marah dan tersenyum, apakah Anda bodoh ketika Anda adalah kepala klan Anda sendiri? Lebih dari 8 tahun yang lalu, Liu Fang menyaksikan Tan Yun memimpin orang-orang Huangfu Shengzong untuk membunuh musuh yang dilakukan oleh 4 kekuatan utama, termasuk klan Xi. Pada saat itu, Tan Yun hanya tingkat 4 domain ilahi, dan kera iblis hanya di tahap ke-9 kedewasaan. Bagaimana dengan sekarang? Tan Yun sudah menjadi bobot tingkat 7 domain ilahi. Selain itu, dia membunuh Tuan Ruyan Wuji, bobot tingkat 3 eklosion. Dan kera iblis sudah tahap 10 kelahiran. Pemimpin klan, saya benar-benar gila saat itu. Saya mendengarkan Ning Kang dan semua tetua Anda berbicara omong kosong. Jika saya mendengarkan Murong Sihi dan menyerang Huangfu Shengzong, sekarang klan Murong saya telah menyelesaikan penyatuan pegunungan Tianpu. Pada saat ini, Murong Ningkang dan sebagian besar tetua tidak bisa mengangkat kepala ketika mereka dimarahi. Tidak dapat disangkal bahwa mereka merasa bahwa 6 tahun yang lalu, mereka harus mendengarkan saran Murong Sishi dan menyerang Huangfu Shengzong. Patriark, kami juga mendukung nona muda pada saat itu. Penatualah yang pintar dan melewatkan kesempatan pertempuran. Ya, Penatua Agung harus dihukum. Pada saat ini, 6 tahun yang lalu, para tetua yang mendukung Murong Sishi ketika mereka tumbuh dewasa, berdiri satu demi satu, memarahi para tetua dan 90% lainnya yang menentang proposal Murong Sishi pada awalnya. Cukup, tutup mulut semua untuk Patriark. Saat ini, apakah kamu masih bertarung di sarangmu? Murong Gudao berteriak, dan semua orang terdiam. Ayah, aku tahu aku salah.
Murong Ningkang berlutut di depan Murong Gudao dan berkata dengan tulus, "Kakakku banyak akal. Aku akan mengundangnya sekarang. Ayo cepat." Murong Gudao berkata dengan keras. Tiba-tiba Ningkang bangkit, terbang keluar dari aula, dan menuju ke paviliun abadi Murong tempat puisi Murong sedang berlatih. Di aula utama, Murong Gudao memandang Murong Liu Fang, alisnya berkerut, "Kamu mengatakan bahwa tuan dari guru suci Namong adalah tingkat keempat dari alam eklosion, tetapi apakah kamu pernah mendengar orang ini mengatakan bahwa dia adalah orang dari Gunung Zhongnan Xianshan atau seseorang dari Istana Wuliangyu?" Murong Liu Fang berkata dengan jujur, "Tuan, bawahan saya memiliki tingkat 1 eklosion yang rendah dan tidak berani mengintip melalui pengetahuan spiritual sepanjang waktu. Oleh karena itu, saya belum pernah mendengar di mana Tuan Guru Suci Namong berada. Mungkin juga baru saja dipromosikan ke tingkat keempat dari tahap eklosion, dan belum punya waktu untuk pergi ke Zhongnan Xianshan, atau Istana Wuliangyu." Mendengar ini, Murong Gudao berkata, "Ya, diperkirakan tahap keempat dari alam eklosion yang baru saja dipromosikan. Jika tidak, apakah itu orang-orang Zhongnan Xianshan atau Istana Wuliangyu? Kedua kekuatan ini tidak akan membiarkan orang ini berbaur dalam permainan kekuatan besar." Di daratan, scene berganti. Paviliun abadi Murong berdiri di kuil puncak suci Murong. Paviliun peri adalah peninggalan ruang waktu terbaik. Murong Sishi ada di paviliun ketika dia pertama kali memasuki tingkat 7 domain ilahi. Suara cemas Murong Ningkang datang dari luar paviliun. "Kakak, masalah besar itu buruk. Ayah memintaku untuk memintamu pergi ke ruang diskusi dan menghadiri pertemuan presbiterian." Mendengar kata-kata presbiterian, Murong Sishi sangat indah, dan wajahnya menunjukkan sedikit kemarahan. Kemudian, dia berkata dengan dingin, "Saya tidak ingin bertanya tentang urusan keluarga. Pergi." "Kakak, aku benar-benar tahu aku salah. Ketika kamu mengusulkan untuk menyerang Huang Fu Shengzong 6 tahun lalu, aku seharusnya tidak mempertanyakan wawasanmu." Murong Ningkang di luar paviliun berkata dengan cemas, "Kakak, kami memiliki hubungan yang sangat baik sejak kecil. Kamu tidak ingin melihatku lagi karena kami tidak setuju 6 tahun lalu. Kamu tidak pernah ingin melihatku lagi. Kakak, aku benar-benar sedih. Jangan marah, kan?" Mencicit. Pada saat ini, pintu terbuka, dan Murong Sishi berkata dengan sedih dan marah, "Kakak tidak bisa marah padamu. Jika saya mengikuti saran saudara perempuan saya saat itu, sekarang klan Murong saya telah mendominasi Gunung Tianpu. Kakak, aku benar-benar tahu bahwa aku salah." Murong Ningkang berlutut di depan Murong Sishi dalam penyesalan. Melihat gerak-gerik Murong Ningkang, air mata puisi Murong berjatuhan dan mencondongkan tubuh untuk membantu Murong Ningkang. "Jangan lakukan ini, kakak memaafkanmu. Kakakku sangat baik." Di mata Murong Ningkang, air mata terlihat samar. "Bodoh, kakakku tidak baik padamu. Siapa yang baik padamu?" Murong Sishi tersenyum dengan air mata. "Ayo, ada apa? Kakak, mari kita bicara sambil berjalan." Murong Ningkang dan Murong Sishi kemudian terbang ke ruang konferensi. Dalam perjalanan, Murong Sishi belajar dari Murong Ningkang bahwa setelah Huang Fu Shengzong sepenuhnya mengalahkan 4 kekuatan, wajah ikan yang tenggelam dan angsa liar penuh dengan kengerian dan keterkejutan. Hal yang paling dia khawatirkan terjadi. Tanpa diduga, kekuatan Huang Fu Shengzong meluas ke situasi seperti itu hanya dalam 6 tahun. Sesaat kemudian, aula pertemuan. "Halo Nona." Ketika para tetua melihat Murong Sishi dan Murong Ningkang, mereka membungkuk dan memberi hormat setelah memasuki aula. "Kamu tidak perlu sopan." Murong Sishi berkata dengan ringan, dan nada yang menyenangkan terdengar. Murong Gudao maju selangkah, meletakkan tangannya di bahu Murong Sishi, dan berkata dengan ramah, "Sayang, ayah salah. Aku seharusnya tidak memarahimu dan menanyaimu 6 tahun yang lalu. Ayah, jangan menyebutkannya ketika semuanya sudah selesai." Murong Sishi tersenyum. "Putri, agaknya Ningkang sudah memberitahumu sesuatu." Murong Gudao tampak penuh harap. "Katakan padaku, bagaimana keluarga Murong saya bisa menghancurkan Huang Fu Shengzong dalam situasi saat ini?" Sebenarnya, Murong Gudao punya rencana dalam pikirannya. Dia bertanya kepada putrinya hanya karena dia penuh pengalaman dan berharap putrinya memiliki saran yang lebih baik untuk menghadapi situasi saat ini.
Murong Sishi tidak menjawab, tetapi pertama-tama bertanya, ayah, kamu, kakek, dan Taizu sama-sama berada di tahap eklosion, apakah kamu memiliki kemampuan untuk menantang di luar level? Jika demikian, ranah apa yang dapat kamu tantang? Mendengar ini, Taois kuno Murong berkata dengan jujur, menjadi seorang ayah dapat membunuh orang kuat tingkat 4 di alam eklosion biasa, dan itu akan memiliki kekuatan untuk bertarung di tahap kelima. Kakekmu memiliki kekuatan yang setara dengan 4 tingkat alam eklosion. Nenek moyangmu lebih kuat dari ayahmu, dan harus bisa mengalahkan kekuatan tahap kelima eklosion. Setelah mendengarkan ini, Murong berkata sambil berpikir, ayah, apakah Anda ingin menyatukan pegunungan hukuman surgawi atau benua? Tentu saja, itu untuk mendominasi benua hukuman surgawi. Murong Gudao berkata tanpa ragu-ragu. Setelah mendengarkan Murong Sishi, dia terdiam lama, dan berkata, putri memiliki 3 strategi di sini untuk dipilih ayah. Tentu saja, ketiga strategi ini tidak ditujukan untuk ambisi besar Anda, tetapi hanya bagaimana menghadapi Huang Fu Sengsong saat ini dan berkembang pesat. 3 strategi yang mana? Murong Gudao tidak bisa menunggu. Hal yang sama berlaku untuk para penatua lainnya. Puisi Murong berkedip di matanya, dan berkata, pertama, menilai dari kebencian antara Tan Yun dan dinasti suci utama, dia pasti ingin menghancurkan dinasti suci utama, serta kekuatan yang pernah menyelinap ke mata-mata Huang Fu Sengsong. Jadi putriku menyimpulkan bahwa bahkan jika Tan Yun tidak berniat mendominasi dunia, setelah dia memusnahkan semua musuhnya, dia pasti akan menjadi satu-satunya di antara para pembudidaya manusia di benua hukuman surgawi. Tentu saja, kecuali Zhongnan Xianshan dan Istana Wu Liangyu. Oleh karena itu, putriku tidak menyarankan agar ayah diperintah oleh surga. Jika kamu memiliki ide ini, klan Murongku akan dalam bahaya. Dalam jangka panjang, putri saya menyarankan agar saya menjadikan putri saya utusan keluarga Murong, membentuk aliansi dengan Huang Fu Sengsong, dan bersaing untuk hegemoni dengan Huang Fu Sengsong. Akhirnya, Huang Fu Sengsong akan menjadi penguasa daratan dan kami akan berafiliasi. Saat itu, saya ingin mengambil karakter Tan Yun yang menghargai cinta dan kebenaran. Saya khawatir area di bawah pengelolaan keluarga Murong pada waktu itu lebih dari pegunungan Tianfu. Ini adalah kebijakan terbaik. Mendengar pidato itu, para tetua mengangguk satu demi satu. Murong Gudao tampaknya tersenyum, tetapi sebenarnya sangat tidak bahagia. Dia ambisius, tetapi putrinya membujuknya untuk mengandalkan Huang Fu Sengsong. Bagus. Murong Gudao memuji dengan tidak tulus dan berkata, bagaimana dengan langkah selanjutnya? Murong Sishi berkata, meskipun putriku telah retret selama 6 tahun, dia tidak menyadari hal-hal di luar jendela. Menurut laporan mata-mata, Tan Yun memimpin yang kuat untuk menyerang sekte abadi-abadi, kan? Murong Gudao mengangguk dan berkata, itu benar. Diperkirakan akan tiba dalam 3 hari. Ya, Murong Sishi berkata, langkah selanjutnya adalah kita bergegas sekarang, berpura-pura berada dalam api dengan kedok aliansi dengan sekte abadi-abadi, dan kemudian mengambil keuntungan dari tindakan pencegahan untuk membuat Huang Fu Sengsong berakhir. Setelah mendengarkan Murong Gudao, ketika hendak memuji puisi Murong, kalimat puisi Murong berikut ini membuat Murong Gudao sangat kesal. Murong Sishi, tetapi konsekuensi dari melakukan ini, bahkan jika kita menang, kita akan menjadi tidak bersalah dan tidak adil. Oleh karena itu, di mata putri saya, itu terlalu tidak bermoral. Adalah yang paling masuk akal untuk mendapatkan lebih banyak bantuan tetapi kurang membantu. Putri, hatimu yang baik adalah berkah dari klan Murongku. Murong Gudao tersenyum dan berkata, bagaimana dengan langkah selanjutnya? Murong Sishi mengerucutkan bibirnya dan berkata, coba tangkap kerabat Tan Yun, bawa wanitanya keluar dari Huang Fu Sengsong, dan kemudian ancam Tan Yun untuk datang sendiri untuk menebusnya. Ketika Tan Yun datang sendirian dan membunuhnya, dia berpura-pura menjadi Tan Yun dan memasuki Huang Fu Sengsong untuk membunuh yang kuat dari Huang Fu Sengsong satu persatu. Ini adalah kebijakan terburuk. Ketika para tetua mendengar pidato itu, kebanyakan orang menggelengkan kepala. Ini berarti benar-benar tidak tahu malu. Murong Gudao berkata dengan penuh kekaguman, metode ini terlalu tercela, dan saya secara alami tidak akan menggunakannya. Jika tidak,
Keluarga Murong saya akan bau selama ribuan tahun. Setelah dia berbicara, dia berkata dengan emosi, saya memiliki anak perempuan yang pandai dan baik, tetapi dia tidak sama dengan saya. Dalam pikiran saya, apa yang dia katakan adalah kebijakan terbaik, dan kebijakan terbaik di mulutnya adalah kebijakan terbaik. Di sini, Murong Gudao melambai kepada orang-orang, ayo bubar. Pemimpin klan akan memikirkannya. Itu adalah patriark. Semua tetua dengan hormat mengundurkan diri dari aula. Anak, putri, pergi. Murong, Sisi dan Ningkang, lalu berbalik dan berjalan keluar aula. Oh, ngomong-ngomong, Ningkang, aku ada hubungannya denganmu untuk ayah. Masuklah. Pada saat ini, suara Murong Gudao datang dari aula diskusi diri. Kakak, kamu kembali ke paviliun peri dulu. Aku akan menemukanmu nanti. Kita sudah lama tidak berbicara baik-baik. Murong Ningkang tersenyum. Iya, Murong Sisi tersenyum, dan sudut rok terbang dan menghilang ke langit. Ketika Murong Ningkang kembali ke aula sambil tersenyum, Murong Gudao melambaikan tangan kanannya, dan setelah pintu aula ditutup, penghalang kedap suara lain diatur, menutupi aula. Murong Ningkang tersenyum. Dari kepindahan ayahnya, dia bisa melihat bahwa ayahnya memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengannya. Kanger, 3 strategi yang dikatakan kakakmu, mana yang menurutmu layak? Setelah Murong Gudao selesai berbicara, dia berkata lagi, katakan. Putraku berpikir bahwa strategi terbaik yang dikatakan kakakku adalah mungkin. Murong Ningkang bahkan tidak menyelesaikan kata-katanya, dan hanya merasakan sosok itu bergoyang di depannya, lalu dia ditampar oleh Murong Gudao. Hal brengsek. Murong Gudao berkata dengan kebencian terhadap besi dan baja, pandangan saudara perempuanmu tentang seorang wanita terlalu jujur. Sebagai patriark berikutnya, apakah kamu bersedia menjadi anak perusahaan sekte Huangfu di masa depan? Murong Ningkang bangkit dari tanah dan berkata, aku tidak mau, tapi. Tidak ada, tapi. Murong berkata dengan tegas, ayah menganggap kebijakan buruk kakakmu 10.000 kali lebih baik daripada kebijakan terbaik kakakmu. Bagaimana menurutmu? Pikirkan dengan jernih. Jika kamu tidak sama dengan ayahmu, jangan duduk di atas tahta tuan kecil. Di masa depan, aku lebih suka memberikan posisi patriark kepada sepupumu daripada menyerahkannya padamu. Mendengar ini, Murong Ningkang mengepalkan tinjunya, melawan perjuangan ideologis antara statusnya dan prinsip hidupnya. Pada akhirnya, ketenaran dan kekayaan berada di atas angin, dan dia berkata dengan keras, ayah, semuanya terserah padamu. Oke, Murong Gudao mengangguk puas, bukankah Gongsun Ruoxi sangat mencintai Tan Yun? Lalu gunakan dia sebagai umpan untuk membuat Tan Yun menjadi umpan. Berdebar. Murong Ningkang berlutut di tanah tiba-tiba dan menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, ayah, masalah ini tidak dapat dihentikan. Saya sangat mencintainya. Jika saya melakukan ini, Ruoxi dia. Diam. Murong Gudao berkata dengan marah, lihat dirimu. Itu karena seorang wanita yang telah kamu kejar selama beberapa dekade, tetapi tidak menyukaimu, jadi kamu memberontak melawan ayahnya. Ayah. Murong Ningkang menyentuh kepalanya, aku bisa menjanjikan segalanya padamu, tapi ini bukan satu-satunya. Kamu mengatakannya lagi. Setelah Murong Gudao dengan tegas menggelengkan kepalanya, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dengan kecewa, mulai sekarang, kamu bukan lagi tuan muda. Tidak menunggu ucapan lama Murong Ningkang terkejut, ayah tenang, dan anak itu mendengarkanmu.